Kita sering kali dengar bahwa orang bilang, saya nggak mau peran kecil, saya maunya peran gede, saya maunya peran yang banyak ngomong, saya nggak mau peran yang cuma lari-lari doang, gitu loh. Padahal tidak ada peran kecil, tidak ada peran besar. Semuanya itu bercampur baur menjadi satu. Yang ada adalah aktor yang berjiwa besar atau aktor yang berjiwa kecil. Itu adalah pementasan teater. Halo semuanya, selamat datang di Ruang VVIP, Ruang Karya Tanpa Batas. Sore hari ini kita sudah bersama dengan satu orang pemain dari The Legend of Wukong, Huru Hara di Langit. Ya, dia jadi Menteri Pertahanan sekaligus jadi monyet. Oke, itu bagus banget. Ya, siapa dia? Dia Etta Pelawi. Halo. Halo Kak Ivan. Gimana kabar di sana? Sehat Kak, amin. Etta ini rumahnya jauh banget loh. Iya Kak. Ya. Oke. Nah, Etta coba dulu jadi apa sih? Coba terangin sekali lagi. Tadi kan aku udah ngomong. Etta ngomong lagi deh. Jadi apa? Oke. Pas di pementasan Wukong itu karakter yang ada dialog ya, itu tuh sebagai Dewa Pertahanan atau Menteri Pertahanan tuh. Ya, jadi itu timnya kerajaan gitu ya. Ya, jadi untuk jadi Menteri Pertahanan ya itulah yang jadi bawahannya Raja Kaisar gitu. Terus untuk karakter keduanya itu karakter yang sebenarnya harusnya tanpa dialog, cuman ya kadang ada beberapa dialog yang harus diucapkan supaya menyocokkan dengan adegannya, itu sebagai monyet, itu jadi bawahannya Wukong. Oke. Gak usah lama-lama lagi nih, Etta perkenalan singkat aja tuh ya. Menteri Pertahanan dan monyet. Oke. Oke. Ya. Etta ini adalah salah satu penggiat di dunia teater nih, nggak cuma sebagai pemain, tapi juga musisi, stage manager, kostum juga pernah digarap, dan tentunya juga penulis naskah. Betul begitu ya? Betul ya? Betul Kak. Jadi banyak banget sih yang Etta kerjain. Nah ini mau coba ceritain deh, waktu casting pementasan Legend of Wukong itu apa sih yang motivasinya apa sih pas pertama kali ikut casting The Legend of Wukong ya kan? Sebenarnya Etta kan punya banyak sekali yang pingin dicari, yang pingin bisa dikerjain ya di Wukong di dalam pementasan teater. Tapi gimana, kenapa waktu itu lo pilih main gitu tak? Pilih main daripada yang lain gitu. Oke. Iya, jadi sebenarnya yang bikin Etta tuh jadi ingin main karena beberapa tahun sebelumnya itu tuh Etta tidak jadi aktor dalam pementasan apapun. Jadi Etta lebih milih ke backstage. Itu seperti yang tadi kakak bilang, kayak sebagai jadi penulis naskah atau jadi stage manager atau enggak jadi tim musisi atau tim kostum. Nah jadi Etta tuh sebenarnya sudah mulai masuk ke panggung tuh mulai dari tahun 2017. Iya, bukan 2000, ada pementasan Robin. Itu pertama kali tuh Kak. Nah, tapi setelah pementasan itu pengen lagi nih karena cuma setahun gitu kan. Maksudnya cuma tahun itu aja nih pementasan di GKJ. Jadi akhirnya menantang diri lagi untuk ayo deh coba yang Wukong gitu kan. Jadi akhirnya coba yang Wukong. Dan pada akhirnya dapat 2 peran nih. Ya, dapat 2 peran lagi. Nah, 2 peran ini itu kan bertolak belakang nih, Tak. Ya kan? Ya, betul. Nah, terus gimana tuh cara menyikapinya? Karena itu kan beda sehari doang tuh. Ya, jadi sehari ini jadi antagonis, hari itu jadi protagonis, pendukungnya gitu loh. Coba ceritain deh. Ada 2 tuh. Coba. Kalau untuk soal pendalaman karakter, ya itu juga dibantu dengan sutradara dan Astrada kayak. Jadi biasanya sih Etta matengin dulu yang karakter pertama nih, karena karakter yang banyak dialog itu kan butuh PR lebih banyak, harus ngafal dialognya, harus hafal QQ-nya, harus hafal segala macamnya. Jadi Etta mantepin karakter Menteri Pertahanan dulu. Gitu. Itu juga Menteri Pertahanan kan dibantu dengan 1 menteri lagi ya. Ya, jadi kan kami ada berdua nih. Nah, jadi itu cukup membantu karena kami tektokan juga harus berdua, pun juga sharing tentang karakter juga harus berdua. Jadi itu cukup membantu. Gitu.
Nah, ketika menjadi karakter si monyet ini, waktu itu nama karakter Eta kan Bakpao ya. Ya, jadi karakter monyet ini lebih banyak lagi orangnya. Jadi tektok pun jadi semakin mudah gitu loh, Kak. Itu ensemble kan bareng-bareng. Ya, betul, ensemble rame-rame tanpa dialog. Wah, gitu segala macam. Yang membantu Eta dalam mengembangkan karakter itu sebenarnya teman sih, Kak. Jadi karena ada teman, akhirnya bisa sharing, bisa saling bertukar pikiran. Jadi itu cukup membantu Eta untuk memahami dua karakter yang sulit itu. Jujur aja nih, bahkan monyet aja tuh sebenarnya karakter yang sulit karena tanpa monyet tuh suasana nggak akan hidup gitu loh. Jadi itu gerakannya atau apanya tuh, Tak? Yang menurut lo paling susah dari karakter monyet tuh? Gerakannya, pecicilannya atau dialognya? Sebenarnya lebih ke kalau gerakannya gimana, kayak itu kan berbadan besar ya, jadi gerakan pun juga harus terbatas karena nggak bisa lincah, harus salto, harus ini nggak bisa gitu. Jadi paling hanya tapi yang menjadi PR-nya itu adalah ketika Eta tuh harus ngafal tektoknya gitu loh, Kak. Jadi kapan aku harus berakting seperti ini, kapan aku harus berakting seperti itu aku harus hafal dialog dari karakter lain, aku harus hafal cue dari musik, dari lampu, lighting, pokoknya banyak aspek. Jadi ya jadi monyet tuh itu PR besar juga sih, Kak. Nah, dari dua itu Eta lebih suka yang mana? Favorit Eta lebih nyantol yang mana? Kalau menurut kamu sendiri ya, aku nggak ngomong pendapat orang lain ya, tapi menurut kamu sendiri, kamu lebih dapat yang mana tuh? Dapat yang antagonisnya atau dapat yang protagonisnya gitu? Oke. Kalau mau jujur, Eta sebenarnya lebih senang jadi monyet, Kak, karena itu fun banget. Ya, itu senang, itu have fun banget. Kami sama-sama waktu itu monyet tuh berdelapan atau bertujuh atau lupa. Jadi bertujuh tuh kami ya berlingkaran tuh saling ngebahas mau gimana, actingnya gimana segala macam. Jadi kayak lebih enak aja lah gitu, lebih petakilan gitu kan. Jadi bisa suka-sukanya gitu. Kalau untuk yang Menteri Pertahanan ensemble, kan dialog-dialog ya gitu. Berarti lebih menantang yang ensemble ya, lebih suka yang ensemble ya, lebih nyantol yang ensemble ya. Ya betul. Nih kalau menurut Eta sendiri, peran ensemble itu seperti apa sih di dalam pementasan teater? Di dalam Wukong lah khususnya ya, kalau pementasan teater terlalu luas ya. Di dalam Wukong sendiri, gimana tuh peran-peran ensemble si kera-kera itu? Iya. Seberapa penting? Itu kalau bicara seberapa penting banget. Karena kalau tidak ada peran ensemble, apalagi kalau naskah itu adalah naskah yang kolosal gitu kan. Jadi tanpa ensemble peran itu cerita tuh nggak akan jadi terlihat megah, nggak akan terlihat rame gitu kan. Jadi dalam cerita kolosal, naskah kolosal, sebuah adegan yang ensemble atau orangnya ada banyak itu sangat penting sekali karena mereka tuh yang membantu naikin mood. Karena kadang tuh ada satu monyet yang ngelakuin hal satu lucu, semua orang ketawa, mood tuh naik gitu. Jadi peran ensemble tuh sangat penting gitu, Kak. Oke, berarti ensemble ya. Terus kenapa Bakpao namanya? Kenapa Bakpao? Ya, jadi karena kan mikirnya ya monyet gendut gitu ya, monyet gendut suka makan ya Bakpao lah. Bakpao kan biasanya kembang lucu gitu, jadi ya udah. Dapat researchnya gitu. Dari mana? Dapat researchnya dari mana tuh Bakpao? Ya, gede. Apakah cuma karena gede? Bakpao yang gede nggak ada isinya loh. Iya sih. Tapi kemarin tuh kepikirannya Bakpao karena si Bakpao ini kan biasanya tembem kayak ya gendut-gendut gitu kan, terus juga itu makanan khas Cina gitu kan, Kak, makanan khas Chinese gitu kan, jadi ya kita Wukong gitu kan, jadi ya ayolah kita bawa unsur budaya-budaya Cinanya yuk gitu, jadi ya sok kasih Bakpao gitu. Terus partner itu juga namanya ternyata Mantau, jadi ya jadi kayak friend makanan yang bulat-bulat gitu. Ada kejadian unik nggak pas lagi latihan ensemble? Ada kejadian yang aneh nggak? Maksud saya, apakah pernah bentrok untuk menyajikan sebuah adegan? Iya. Kalau soal latihannya nggak ya seperti biasalah gitu kan. Cuman ada satu kejadian yang ini lucu banget, Kak. Jadi waktu itu kalau tidak salah kami lagi latihan yang sudah mendekati hari pementasan. Jadi kalau sudah menjelang hari pementasan, biasanya tim konsumsi sudah menyediakan roti yang beragam, minuman yang pokoknya kita harus konsumsi, jangan sampai kita lapar gitu kan. Nah, pada hari itu timnya Eta itu tuh jadi monyet gitu kan. Jadi kami tuh lapar. Nah, pertama tuh cuman Eta sama Dita gitu kan. Jadi
tim konsumsi tuh mau buka roti, tapi rotinya tumpah nggak ke lantai gitu kan. Nah terus pas rotinya jatuh ke lantai, semua monyet tuh tiba-tiba datang ke kami gitu kan. Terus kami bener-bener bikin lingkaran jongkok sambil makan rotinya. Jadi beneran kayak monyet. Terus pas kami berdiri, baru aku ketawa gak kayak, kita nih kayak monyet asli gak sih? Terus kami tuh baru kayak iya. Jadi kayak itu karakternya tuh kayak udah nyantol di hati gitu gak? Maksudnya kenapa nggak ambil baru makan? Kenapa kita harus jongkok sambil makan kayak monyet? Jadi itu lucu banget sih Kak. Akhirnya kami berlapan tuh ketawa sambil guling-guling karena beneran kayak monyet tahu gitu. Ya oke itu. Kalau untuk soal tabuhan musik, gimana cara ngingetnya tuh? Kan cue-nya pasti banyak di musik. Oh iya banyak banget Kak. Itu gimana tuh yang membantu kami untuk memahami musik itu biasanya bantuan dari dialog juga sih Kak. Ya jadi kami tuh peran ensemble tuh harus hafal dengan dialog karakter yang berdialog gitu kan, supaya itu jadi cue kami untuk habis dia dialog akan ada musik, habis ada musik baru kita berperan, atau kita hafal musiknya berapa kali tempo gitu Kak. Jadi ya karena Eta juga paham musik, jadi Eta tidak ada masalah kadang, tapi ya itu Eta kadang juga ngebantu teman-teman supaya temponya segini atau enggak lamanya segini bla 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 gitu. Berarti tentu saja jadi krusial ya untuk memadukan ya antara ensemble ini ya. Kalau di garis bawahin ya, dari tadi kan kita ngomong soal peran-peran yang lebih menantang mana nih, motif pertahanan atau ensemble kera yang kita pilih, karena ensemble kera itu lebih banyak tantangan tektokannya ya, termasuk dengan musiknya juga aku rasa gitu loh ya. Oke deh kalau gitu. Nah ini di luar permainan ya, di satu produksi The Legend of Wukong itu apa yang Eta paling ingat, satu kejadian Eta paling ingat paling berkesan itu satu aja. Pas pementasan ya Kak ya? Iya. Pas pentas, pas produksi. Oh, oke. Bebas. Kalau pas selama produksi berjalan itu yang tadi kita cerita Kak, yang soal makanan jatuh itu nggak akan pernah bisa kami lupain, tuh lucu banget. Nah terus kalau pas pementasan yang nggak bisa kami lupakan itu tuh adegan sebenarnya bukan pas di panggung sih Kak, itu pas kami di backstage. Jadi itu ceritanya kami monyet pada berbaringan gitu kan, terus kan monyet di hari Eta tuh semuanya gede-gede kecuali si Dai ibaratnya kan Kak. Jadi karena baju kami kostumnya sama, makeupnya sama, jadi kami tuh manggil orang tuh salah terus gitu loh Kak. Misalnya Eta mau panggil Lita, tapi Eta malah manggil Bayu, malah manggil yang lain. Jadi kayak ini gue Lita, oh ya sorry salah mirip. Jadi kita tuh strugglingnya monyet untuk kan lampu kan gelap kan Kak. Jadi kami bener-bener struggling, ini siapa, mana Lita, mana Bayu, mana Nandes, mana Dai. Kalau Dai kelihatan kurus kan, yang lainnya yang badannya gede-gede, mana Nanda. Jadi ya itulah Kak, itu fun lah, itu nggak bisa dilupain karena kalau jadi monyet tuh kerjanya ketawa terus deh Kak, entah di backstage atau pas di panggung kerjanya ketawa. Nah berarti bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa sebenarnya semua peran di dalam teater itu bermakna. Oh ya kan? Jelas. Mau peran gede, peran kecil, tergantung gimana kita menjiwainya sebagai seorang pemain dan gimana kita bertanggung jawab atas peran tersebut. Ya kan, nggak ada tuh yang namanya peran gede atau peran kecil, yang ada tuh aktor yang berjiwa besar dan aktor yang berjiwa kecil gitu loh ya. Semoga bisa jadi inspirasi nih Tak. Ada omong-omong lain nggak nih soal Legend of Wukong, khusus Legend of Wukong ya? Ada kata-kata terakhir mungkin yang pingin disampaikan? Mau main lagi tapi jadi kaisar misalnya? Enggak sih Kak, kalau bisa sih main tapi 4 hari jadi monyet terus kalau bisa gitu deh. 4 hari jadi monyet ya. Ntar orangutan aja deh, lebih cocok. Orangutan. Ya kalau peran utama mungkin bisa jadi kalau peran utama boleh lah Kak ya, jadi cewek ya. boleh. Nggak masalah, tapi itu oke banget sih. Ya itulah tadi ya, semoga ini kita bisa jadi inspirasi ya dari kita ini, bahwa sekali lagi tidak ada peran besar, peran kecil. Semua peran harus dijalankan dengan bagus. Yang nampak kecil bisa jadi besar. Justru itu mungkin yang paling diingat daripada yang satunya.
ya Betul, kan? betul. Oke, gitu aja kali ya Betul. teman-teman, bincang-bincang dengan Kak Eta ya, semoga ditunggu karya-karya besar lainnya ya. Sampai jumpa, Siap, Eta, siap. thank you ya. Thank you. Oke, Kak, thank you so much, Kak. Dah. Ya.